dari pemilu sampai bisa mencetak sejarah baru. Sebenarnya apa ya maksud dari dissenting opinion ini? Pemilu 2024 sudah resmi berakhir dengan ditetapkannya pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia. Proses panjang yang dilalui bersamaan dengan Perkara Nomor 2 Tahun 2024 yang berisi perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan juga Wakil Presiden sudah ditutup. Selama proses sidang perkara, terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat beberapa hakim dari mayoritas peserta sidang, termasuk hakim lainnya. Hal ini termuat dalam pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan pada sidang permusyawaratan yang bersifat rahasia. Sebelumnya, hal ini tidak diperbolehkan karena menyangkut jabatan orang lain dan lebih umum digunakan oleh negara dengan tradisi common law, yaitu jumlah hakim yang lebih dari satu untuk mengadili perkara. Pada sengketa Pilpres sebelumnya, terdapat 3 orang hakim bernama Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih yang menyatakan dissenting opinion. Salah satu poin yang dipaparkan adalah terjadi pelanggaran sistematis yang berakhir pada kecacatan konstitusi. Sehingga perlu dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah tertentu. Kalau melihat kasus ini yang berakhir pada penolakan secara formal dari Mahkamah Konstitusi atau MK, jadi penasaran gak sih, adakah kesempatan dissenting opinion dapat diterima dalam sidang atau hanya sesuatu yang sia-sia? Nah, karena ini bicara soal mayoritas-minoritas, dissenting opinion ini adalah konsep tentang putusan di posisi minoritas. Jadi dia adalah posisi yang kalah sebenarnya. Nah, karena dia pada posisi yang kalah, maka posisi dissenting opinion ini bukan putusan, tapi dia sebagai pandangan yang disampaikan oleh hakim karena itu adalah bagian dari tanggung jawab dia terhadap putusan yang disampaikan apa adanya kepada publik sehingga publik tahu bahwa terkait dengan putusan ini tidak terjadi keseragaman pandangan. Nah, tidak terjadi keseragaman ini bisa dalam 2 bentuk. Satu, dissenting opinion, yaitu pandangan yang berbeda bertolak belakang dari pandangan mayoritas. Yang kedua adalah concurring opinion. Dia sama pada dasarnya dengan pandangan mayoritas tapi berbeda alasannya. Nah, karena ini adalah pandangan minoritas, maka dia tidak bisa diimplementasikan secara konsep. Sebab dia adalah sekedar tadi ruang untuk hakim diberikan hak untuk mempertanggungjawabkan pandangan dan posisinya. Tapi ini pandangan yang kalah. Kalau kita melihat dan berefleksi terhadap kasus tentang sengketa pemilu kemarin, rasa-rasanya dissenting opinion ini nggak terlalu punya poin kuat karena yang jauh lebih penting adalah bagaimana kepentingan di belakangnya ini itu memainkan perannya gitu loh. Kalau kita mengambil kasusnya terhadap kasus kemarin pemilu, tapi bagaimanapun dissenting opinion itu penting, terlepas bagaimanapun kuasanya dia. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ternyata tertulis jika terdapat hakim yang memiliki perbedaan pendapat atau dissenting opinion, maka sidang tidak dapat mencapai mufakat dan wajib dimuat dalam putusan secara tertulis. Jadi, seperti apa sih proses sidang dengan dissenting opinion agar dapat mencapai mufakat? Misalnya ada RPH istilahnya, rapat permusyawaratan hakim, ya kan? Nah, dalam rapat permusyawaratan hakim ini kita membayangkan bahwa mereka para hakim menyampaikan pandangannya dan kemudian ketika ini tidak terjadi pemufakatan, artinya suara bulat, ujungnya apa? Ya voting. Ya kan? Ketika voting tentu hasilnya adalah suara terbanyak berapa, suara minoritas berapa, ya kan? Untuk melihat pada kesepakatannya. Kalau misalnya dalam konteks putusan kan sederhana, yang mengabulkan berapa, yang menolak berapa.
Sesimpel itu misalnya, tinggal voting mereka. Nah tadi saya bilang dalam kasus yang terakhir di Pilpres, posisinya yang menolak lebih dominan, 5-3. Kan? Nah pertanyaannya tadi bagaimana ini bisa berubah begitu? Ya hanya di dalam rapat musyawaratan. Kalau sudah diputus di sana nggak bisa lagi kesempatannya untuk voting ulang, gitu ya. Kecuali memang dimungkinkan. Dissenting opinion tidak hanya terjadi pada sengketa pemilu. Pada 2001 silam, dissenting opinion pernah terjadi pada kasus korupsi Bank Bali yang melibatkan Hakim Artijo Alkotstar. Meskipun pernyataannya tidak dicantumkan dalam dokumen putusan resmi. Kira-kira kenapa ya hasil dissenting opinion ini tidak dimuat bersamaan dengan dokumen resmi lainnya? Tapi mungkin sederhananya kenapa dissenting opinion ini itu kadang tidak dimuat dalam draftnya, itu sederhananya sebagai upaya untuk memudahkan bagaimana putusan peradilan itu dilakukan gitu. Jadi agar putusan itu bisa bersifat bulat maupun konkret dalam penentuannya gitu. Hingga dissenting opinion itu umumnya itu tidak ditaruh dalam draftnya. Mungkin itu. Iya, itu kan aturan, sudah ketentuan undang-undang. Iya, maka harus sebagai sebuah variatif satu, sebagai keabsahan dari sebuah sidang, iya, sebagai sebuah istilahnya bumbu-bumbu yang menyenangkan yang membuat keputusan itu bervariatif harus. Malahan kalau dia tidak ada dissenting, kayaknya bukan gak enak, ya gitulah kan. Malah sudut kita lebih ketahuan, ibarat orang mau maling itu ketahuan gitu loh. Ibarat orang mau selingkuh ketahuan gitu. Nah, kalau itu kan menutupi tanda petik. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah dissenting opinion layak diakui di negara Republik Indonesia atau cuma hal yang menjadi sia-sia saja?